warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, saya Fathiatul Fitri, SPDSD dari SD Negeri Adisana 03, Kecamatan Bumiayu. saya Ali Imron, SPDSD dari SD Negeri Penggarutan 02, Kecamatan Bumiayu. Saya Apoteker Nining Medi Susanti, Magister Farmasi dari SMK Semesta Bumiayu. Kami bertiga akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Nini? Saya juga sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini ya, bisa bersama di sini. Yang kita akan menyampaikan beberapa percakapan ya. Baik Ibu. Ibu rencananya hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya betul Dengan sekali. Pak Ali Imron. Dengan Pak Ali Imron. Oh iya, kapan Ibu? Sesegera mungkin ketemu langsung, saya ingin melaksanakan kegiatan coaching. Iya, baik Ibu. Sebelum nanti Ibu melakukan coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu ya. Iya. Jadi nanti pada saat coaching juga saya akan mengamati coach ya sama coachee ya, dan saya akan nilai sesuai penilaian seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan pada coachee. Ya. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, nanti disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan Ibu. Oke, siap. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini adalah yang pertama kompetensi presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi Ibu akan menerapkan ya, mengaplikasikan 3 kompetensi dalam coachingnya, yaitu yang pertama present, kemudian mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan yang berbobot. Iya, ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari 3 kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan? Untuk yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, rencana saya adalah
yaitu melontarkan pertanyaan yang berbobot. Oke, Ibu. Jadi Ibu akan mengembangkan untuk pertanyaan yang berbobot Iya, dengan betul melontarkan sekali. pertanyaan yang berbobot itu. Nah, kira-kira Ibu untuk indikator tercapaiannya itu apa? Untuk ketercapaiannya adalah yaitu dengan saya melontarkan pertanyaan yang berbobot itu dapat menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching dan pada akhirnya nanti coach dapat menemukan solusi-solusinya sendiri tanpa saya memberikan solusi. Itulah indikator ketercapaiannya. Oke, Ibu, bagus sekali ya indikator yang nanti akan Ibu capai ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Ya, sama-sama. Silakan nanti Ibu melakukan proses coaching Oke, dengan siap. sebaik-baiknya. Kemudian nanti setelah proses coaching nanti kita akan berbicara lagi, ngobrol-ngobrol lagi Iya. ya Bu ya. Silakan Ibu Siap. melakukan proses Oke, coaching. terima kasih. Silakan Ada duduk. waktu sebentar itu. Oh, ada silakan duduk Pak Ali. Bagaimana Pak Ali? Iya Bu, ini sengaja saya ingin ketemu dengan Fitri yang ingin berbincang-bincang berkaitan dengan ada sedikit yang mengganjal di pikiran saya. Oh, ada pikiran yang sedang mengganjal ya pada Pak Ali. Kira-kira ada apa itu Pak Ali? Berkaitan dengan murid saya di kelas. Kenapa begitu? Di belakangan ini ada laporan dari teman guru bahwa selama saya tidak berada di sekolah selama 1 minggu, ini murid-murid saya di kelas tidak melaksanakan pembiasaan. Oh, begitu. Jadi kegiatan lain pun katanya juga tidak mau melaksanakan. Berarti kita mau mengadakan percakapan ya. Ini percakapan apa? Temanya apa itu Pak? Intinya saya ingin mencari solusi pencerahan Fitri berkaitan dengan permasalahan jadi anak-anak ternyata tidak mau mandiri. Tidak mandiri. Terus ini tadi sudah Pak Ali sampaikan ya permasalahannya. Terus kira-kira tujuan yang ingin dicapai atau yang didapatkan dari percakapan pada sore ini apa Pak Ali? Jadi ya sengaja saya ingin ketemu Putri, mudah-mudahan dari hasil percakapan ini saya bisa mencari solusi untuk bisa mengatasi permasalahan berkaitan dengan tadi kemandirian siswa. Semoga bisa ya Pak Ali. Nah itu situasi yang Pak Ali hadapi sekarang itu seperti apa Pak? Jadi saat ini saya merasakan bahwa setelah ada laporan dari teman guru, saya juga langsung beberapa hari mengamati, ternyata memang ada benarnya Bu. Jadi mereka, karena saya sengaja tidak mendampingi mereka untuk melakukan seperti pembiasaan dan kegiatan-kegiatan lain, yang memang dilihat saya amati dan benar mereka tidak melaksanakan pembiasaan-pembiasaan pada saat saya secara disiplin mendampingi mereka, pada dasarnya mereka melaksanakan. Jadi saya merasa atau mungkin menduga mereka tidak melaksanakan kemandirian. Begitu. Tidak melaksanakan kemandirian mungkin kurangnya motivasi ya Pak Ali. Dari misalnya motivasi kan ada 2 itu ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya, bisa masuk apa tidak kira-kira itu Pak Ali? Jadi ya sih mungkin karena mungkin saya juga mungkin kurang memberikan semangat pada mereka untuk tumbuh secara pribadi, juga dari sekolah mungkin juga secara eksternal, mungkin mereka juga kurang mendapatkan keteladanan. Saya sih padahal sudah percaya Bu, sudah percaya bahwa mereka bisa melaksanakan semua kegiatan tanpa diawasi, tanpa disuruh, tanpa didampingi. Tapi ternyata mereka membuktikan bahwa setelah saya tidak berhasil untuk tidak di sekolah, ternyata mereka tidak melaksanakan. Jadi mungkin ada sebenarnya juga untuk motivasi mereka kurang. Itu yang mempengaruhi ya, yang tidak mandirian mereka seperti itu ya Pak Ali ya. Nah ini Pak Ali, terus dari situasi tadi ya, kira-kira apa yang Pak Ali harapkan atau yang Pak Ali inginkan berdasarkan dari situasi yang sudah Pak Ali sampaikan ya, apa yang Pak Ali? Saya berharap pada anak-anakku khususnya di kelas saya mereka secara mandiri melaksanakan kegiatan apapun yang di sekolah, baik itu pembiasaan-pembiasaan atau hal-hal yang positif, sehingga sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kami mewujudkan kemandirian. Sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah Pak Ali, yaitu kemandirian siswa atau peserta didik ya Pak Ali. Terus
apa yang membuat itu terwujud, harapan-harapan Pak Ali supaya bisa terwujud itu seperti itu? Ke depan mungkin untuk saya mungkin ada rencana sih. Jadi ya berdasarkan keseharian yang saya amati dan laporan saya akhirnya ingin merencanakan langkah-langkah yang bisa untuk menumbuhkan kemandirian pada mereka. Ya, karena yang mungkin yang pertama mengingatkan kembali atau menegaskan kembali, menguatkan kembali adanya kesepakatan kelas yang sudah ada. Mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang kedua, mungkin perlu dipasang kegiatan-kegiatan pembiasaan yang bisa dilakukan di sekolah dan sekitar lain, dipasang di papan pagi bimbing kelas maupun di sekolahan yang mungkinnya bisa terlihat dan diingat oleh mereka. Dan yang ketiga juga adanya perencanaan dari saya dalam pembelajaran. Jadi ada perencanaan untuk bisa berinovasi baik dari strategi, model dan apapun dalam pembelajaran yang bisa menumbuhkan kemandirian pada proses pembelajaran tersebut. Nanti tadi ada 3 ya Pak Ali ya. Yang pertama tadi apa saja ya Pak? Kesepakatan kelas, kemudian yang kedua tadi memajang kebiasaan yang daftar kebiasaan semacam begitu. Iya, terus yang ketiganya tadi perencanaan dalam pembelajaran, perencanaan dalam berinovasi. Inovasi, oh begitu ya Pak Ali. Terus ini kan tadi gagasan-gagasan sudah ya disampaikan oleh Pak Ali. Nah terus ini untuk apa namanya ya, apa saja yang perlu disiapkan oleh Pak Ali supaya terlaksana tadi gagasan-gagasan yang Pak Ali. Yang untuk persiapan diri saya jelas yang pertama adalah komitmen, kemudian konsistensi dan juga keteladanan. Jadi dari komitmen ini saya dari kesepakatan kelasnya, dari pemajangan kegiatan-kegiatan yang kita supaya sepakati, di pembiasaan itu sepakati, kemudian perencanaan yang akan saya lakukan di pembelajaran yang bersifat inovasi untuk menumbuhkan kemandirian, itu saja komitmen dari saya. Yang kedua adalah konsistensinya. Mungkin ada konsistensi yang harus kita terus dilakukan. Diharapkan nanti tanpa diawasi atau tanpa diperintah, ternyata mereka mampu melaksanakan kegiatan secara. Dan kalau pentingnya saya juga mungkin keteladanan. Jadi saya secara pribadi mungkin harus bisa menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan juga terus mendampingi mereka terkait dengan praktek baik, dan tanpa dirasa mudah-mudahan pada saatnya nanti saya tidak bisa mendampingi mereka atau tanpa diperintah, tanpa diwasi, ada harapan mereka ternyata sudah bisa secara mandiri melaksanakan kegiatan itu sebagai bagus sekali Pak Ali. Nah ini tadi pemikiran Pak Ali itu menurut saya sangat bagus loh Pak Ali, sip banget itu. Nah ini apa yang bisa memastikan bahwa ini pemikiran tadi Pak Ali itu dapat berjalan lancar atau berjalan dengan baik. Jadi yang mungkin upaya sebagai modal untuk kami bahwa saya bisa mewujudkan rencana-rencana yang saya laksanakan berkaitan dengan permasalahan tadi. Yang pertama mungkin yang jelas yang mungkin saya lakukan adalah percaya bahwa sebenarnya murid mampu melaksanakan. Buktinya pada saat saya masih mendampingi, mengawasi dan juga sekadar memberi perintah, mereka mau melaksanakan. Adanya mau melaksanakan itu mudah-mudahan menjadi sebuah kemandirian. Dan yang kedua yang jelas adalah kolaborasi. Jadi harus saya, ada kolaborasi. Saya akan mengajak untuk bisa mewujudkan harapan ini, mengajak semua warga sekolah dari kepala sekolah dan juga anak-anak juga untuk bisa berkolaborasi untuk bisa mempertahankan yang baik dan terus meningkatkan yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan secara kita sadar, tidak terasa muncul kemandirian ini. Oh begitu. Berarti tadi keterlibatannya dari siapa saja ya Mas? Dari Pak jelas dari kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan, kemudian teman-teman guru, kemudian siswa di sendiri, siswa juga termasuk dari seluruh, dan juga termasuk di dalam itu adalah orang tua kita untuk bisa jaga konsistensi kemudian dan kolaborasi secara penuh di semua warga sekitar. Iya Pak Ali.
Nah ini dari percakapan ini ya Pak Ali, jadi dari awal sampai akhir apa-apa yang sudah Pak Ali sampaikan, kira-kira kesimpulannya apa Pak Ali untuk percakapan sore hari ini, kesimpulan dari percakapan? Alhamdulillah berkat dari kita berbincang-bincang, kemudian ada arahan dari Bu Fitri, saya merasa terbuka bahwa memang untuk bisa mewujudkan sebuah kemandirian tidak serta-merta kita hanya bisa membantu, tapi harus ada komitmen, harus ada konsistensi, juga keteladanan berkaitan berdasarkan dengan perencanaan yang insya Allah akan saya terapkan yang berkolaborasi dengan sebuah wadah. Senja itu ya, mantap sekali Pak Ali. Ini saya cocok sekali dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ali. Pak Ali sudah mampu mencari solusi sendiri, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi Pak Ali sampaikan. Nah ini untuk berikutnya, ini untuk yang menjadi wawasan kedepannya bagi Pak Ali untuk misalnya untuk aksi nyata berikutnya itu bagaimana Pak Ali? Mungkin karena ini tidak ingin berlarut-larut sehingga mungkin ke depan, artinya mungkin minggu depan insya Allah akan saya diskusikan bersama dengan teman guru dan pada sekolah, kepala sekolah dan semua guru untuk bisa diskusikan hal ini, kemudian saya bisa langsung menerapkan hal-hal yang saya kerjakan. Kalau untuk latar waktu dekat ini saya akan melaksanakan. Alhamdulillah, semoga apa-apa yang Pak Ali harapkan itu sesuai dengan harapan, semuanya dapat terlaksana ya Pak Ali, berjalan dengan baik, dan apa-apa harapan tentang untuk peserta didik itu dapat juga terwujud ya Pak Ali. Yang bisa saya simpul, alhamdulillah saya sedikit merasa lega. Ini saya juga ikut merasa senang kalau Pak Alinya lega gitu ya, tidak galau lagi ya Pak Ali. Mudah-mudahan atas keputusan ini saya semakin bisa mengharapkan tiga jalan pikiran yang seperti saya sampaikan dari awal, mudah-mudahan terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ali. Waktunya mohon maaf. Mungkin itu saja Bu dari saya, mohon maaf. Iya. Jadi Mohon diri mau main dulu kapan-kapan. kapan-kapan ya. Terima kasih. Dan kalau kapan-kapan nanti saya ingin mengajak Bu Fitri berbincang berkaitan dengan permasalahan pelajarannya untuk selanjutnya. Pak insya Allah Terima selalu kasih ya, Bu, siap ya. sama-sama Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Ali. Fitri, Halo. iya, Ibu tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ali. Iya betul. Iya, baik. Sebelum kita penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi nih, Bu. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Yang sudah saya lakukan adalah kami sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, terus identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sudah kami lakukan. Terus berikutnya adalah saya selaku coach sudah menggali kepada coach sehingga coach dapat menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, juga menemukan solusinya sendiri tanpa saya memberi solusi. Oke Ibu, menurut saya tadi proses coaching antara Ibu dengan Pak Ali itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha untuk menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Ibu langsung bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga sudah sesuai dilakukan dengan prinsip coaching. Iya. Untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Iya. Sebelum kita tutup, Oke, ya. siap. Kompetensi apa lagi ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Dari hasil coaching yang tadi kami lakukan, saya dengan Pak Ali lakukan, saya ingin lebih lagi memahami tentang alur tirta, tentang proses coaching dengan alur tirta, sehingga nanti kegiatan coaching yang akan dilakukan lebih berjalan dengan baik dan sesuai.
Ibu, bagus sekali ya. Semoga nanti ke depan Ibu bisa lebih baik lagi untuk melakukan proses coaching ya, dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang itu tadi sudah Ibu sampaikan sebagai spesifikasi kompetensi. Iya, Ibu, ya. betul. Baik Ibu, terima kasih Sama-sama, atas Bu. kesempatan untuk melakukan pertanyaan diskusi yang terkait dengan refleksi untuk proses coaching Ibu. Terima kasih. Nanti kita jumpa lain waktu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya. Bu. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ali? Alhamdulillah. Walafiat ya. Walafiat, ya. Alhamdulillah. Begini loh Bapak Ali, Bapak Ali kan akan melakukan proses coaching ya. Betul Ibu. Itu kapan akan dilaksanakan? Insya Allah kira nanti besok pagi. Besok pagi. Berarti sudah siap ya Pak Ali Sudah siap. untuk besok. Lah sebelum melakukan proses coaching ada sedikit hal yang akan saya bicarakan dengan Pak Ali. Apakah siap Pak Ali? Siap Ibu. Begini Pak, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik coaching. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Terus kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coachee, apakah sudah sesuai pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada prinsip kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Itu yang harus Pak Ali laksanakan tadi ya, prinsip coaching. Dan berikutnya mungkin sebelum dilakukan proses observasi, nih ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apa Pak Ali bersedia? Ya, Bu. Siap. Nih ya, yang pertama, siapa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching untuk besok? Ya Ibu, nanti pada saat proses coaching saya akan melakukan meningkatkan kompetensi. Ada 3 kompetensi yang akan kami kembangkan. Yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif atau menyimak. Kemudian yang ketiga melontarkan pertanyaan berbobot Ibu. Oh ya, siap. Baik Bapak, berarti Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya. Siap. Yang tadi disampaikan ada presence ya, ada yang kedua ada mendengarkan aktif, yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan yang berbobot itu ya. Lah, yang kemudian adalah kehadiran penuh atau present. Jelas Bapak ingin ada di situ juga ya. Terus yang berikutnya, di antara ketiganya kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan gitu. Ya Bu, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah nanti di melontarkan pertanyaan berbobotnya. Iya. Berarti Pak Ali akan lebih menekankan kepada pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Untuk menggali potensi coaching, begitu. Nah, ini kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Pada saat coaching menyampaikan permasalahannya, kemudian saya selaku coach akan memanfaatkan apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian kaitannya dengan personality untuk bisa diberikan pertanyaan berbobot sehingga diharapkan coaching nanti bisa menemukan atau mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu. Baik Pak Ali, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching ya, dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Tentunya Bapak Ali bersedia ya untuk ngobrol kembali. Baik, terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Pak Ali, terima kasih mau meluangkan waktu ke sini ya Pak Ali. Pak Ali sehat? Alhamdulillah. Gimana Ibu, ada sesuatu yang mengharuskan Ibu bertemu? Iya Bapak,
saya bertemu di sini dengan Pak Ali sesuatu banget buat saya ya, karena saya mau menceritakan sesuatu Pak Ali yang itu menjadi regulasi hati saya. Kelihatannya Jadi hati ini serius. jadi tidak tenang, kemudian muncul berbagai macam apa namanya ya, sesuatu yang buat diri saya itu harus ada perubahan Pak Ali. Berkaitan dengan apa itu? Ini loh Pak Ali, saya itu kan sering menjumpai ya. Jadi banyak guru gitu ya, guru di sekolah saya itu mengajarnya menggunakan pembelajaran yang masih konvensional. Jadi mereka menerangkan di depan, kemudian mencatat di papan tulis, kemudian sudah. Jadi saya melihat kok monoton ya pembelajaran mereka, jadi kurang menggunakan teknologi IT untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik. Terus dilihat dari apa Pak Ali? Itu anak-anak itu jadi merasa seperti bosan gitu ya. Jadi kurang memperhatikan begitu Pak. Yang masih konvensional. Iya, Berkaitan betul. belajar yang masih konvensional. Iya. Dari pembicaraan ini kira-kira Bu Nini ini Saya tujuan tuh apa? pengen ya, saya tuh pengen gini ya Pak Ali, pengen setelah guru itu menggunakan suatu pembelajaran yang menarik, yang inovatif, yang kreatif dengan memanfaatkan IT Pak Ali. Karena sekolah pun sudah menyediakan teknologi di sana ya. Jadi ada beberapa teknologi yang sudah disediakan seperti apa namanya yang untuk menyalakan laptop itu proyektor, ada sudah di sana sudah disediakan. Namun itu kurang bisa difungsikan. Saya ingin mereka itu membuat suatu pembelajaran yang kreatif lah kayak gitu, yang memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya dengan menggunakan IT, Canva dan sebagainya ya, dengan membuat PPT gitu. Jadi saya pengen ada perubahan yang lebih baik lah dari teman sejawat kami ya. Jadi Tujuannya berarti ingin ada iya. perubahan dari Iya, pembelajaran betul yang sekali. konvensional bisa menggunakan hal yang berkaitan dengan IT tadi. Iya betul, dengan memanfaatkan IT. Nah, sejauh ini memang dari berapa tahun Bu, menurut pengamatan Bu Nini bahwa mereka sama sekali belum bisa melaksanakan pembelajaran IT ini? Bukannya mereka tidak mau ya, Tidak tapi mau. apa ya, belum tergeraknya hati Tergerak. mereka ya. Jadi kesadaran mereka untuk merubah suatu pembelajaran yang menggunakan IT kurang gitu ya. Jadi ini perlunya suatu apa namanya ya, suatu pelatihan atau apalah ya. Saya pengen ada suatu perubahan lah di sana ya. Ini berlangsung sudah lama Pak Ali, dan itu membuat anak-anak itu kayak bosan gitu, boring gitu mereka. Dari sekian teman guru yang sudah dilihat Bu Nini ingin merubah ini menjadi konvensional menjadi IT sendiri, kira-kira yang sudah memakai penggunaan IT sendiri kira-kira berapa Bu? Dari sekian guru yang sudah menggunakan? Iya, ya ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan IT untuk pembelajaran mereka ya. Saya lihat mereka sudah membuat PPT gitu ya, sudah membuat PowerPoint, kemudian mereka mengajar menggunakan PowerPoint ya. Kemudian juga diskusi di dalam pembelajaran itu paling sekitar 20% kali. Dari jumlah sekitar berapa Bu, teman guru yang di sekolah itu? Sekitar 50. Oh, 50. Iya. 20% ya katakanlah luar biasa. Berarti masih jauh dari harapan ya Bu? Iya betul sekali, masih jauh dari harapan. Ini menjadi yang sesuatu yang mengganjal berarti. Iya, itu yang membuat saya itu Nah, kira-kira resah gitu ya. harapan Bu Nini sendiri berkaitan dengan yang juga dari Bu Nini juga sudah bisa mengharapkan IT sendiri, tapi dengan melihat teman belum bisa melaksanakan, harapannya ya minimal berapa persen Bu untuk bisa mengajak teman-teman targetnya? Saya mempunyai harapan, mempunyai keinginan, mempunyai target mereka itu menggunakan pembelajaran dengan memanfaatkan itu tuh 80% Pak Ali. Iya, karena sarananya mendukung Pak Ali, Bibi juga ada. Bisa semua ya Bu. Betul sekali. Dari sekian harapan yang Bu Nini inginkan, katakanlah dari 20%, dan beberapa guru paling katanya 10, dari 50 ada 10, meningkat menjadi 40 atau 45 teman Bu bisa memanfaatkan pembelajaran menggunakan IT ini. Kira-kira rencana apa Bu yang ingin Bu Nini terapkan sehingga ada bisa mengikuti harapan Pak Bu Nini sendiri juga bisa menerapkan, juga teman-teman juga diajak? Apa ya Pak, saya tuh punya rencana banyak gitu ya. Namun yang spesifik yang ini terkait dengan kompetensi, kemampuan ya untuk menguasai IT, saya itu pengen mengadakan IHT. Jadi workshop yang terkait dengan utama ya. yaitu yang terkait dengan pembelajaran yang berbasis IT ya.
Jadi saya ingin ada sebuah kegiatan di mana kegiatan itu nanti adalah suatu proses workshop itu namanya ya. Kemudian kita nanti akan mengundang narasumber yang berkompeten dalam IT. Kemudian kita semua guru nanti mengikuti kegiatan tersebut. Namun tentunya nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Kemudian setelah workshop itu diharapkan ya ada sebuah follow up. Guru-guru itu mulai berubah sistem pembelajarannya dengan memanfaatkan IT. Begitu. Iya. Berarti dengan rencana paling cepat mungkin ada workshop itu. Iya. Nah, untuk mendukung kegiatan bisa berjalan lancar dan sebagainya, dari hal-hal yang bisa membantu Bu Nining untuk bisa terwujud ini dari segi sarananya atau apa ini kira-kira apa Bu sehingga bisa terwujud ini? Ya, untuk mewujudkan impian saya ya ini tentunya membutuhkan dukungan juga sarana prasarana. Dukungan yang dalam hal ini saya ingin berkolaborasi dengan guru yang tentunya sudah menguasai mumpuni dalam bidang IT ya, yaitu guru-guru yang mengajar mapel IT ya, mengajar mapel komputer ya. Di sana ada beberapa guru yaitu ada Pak Umar, kemudian dengan Pak Aliwaroin ya, saya ingin berkolaborasi dengan mereka dengan bekerja sama untuk penggunaan IT. Kemudian selain itu saya juga membutuhkan sarana ya untuk proses ke sana, yaitu adanya WiFi, sinyal WiFi yang kuat ya, ada ya. Kemudian juga tentunya sarana yang lain, proyektor dan sebagainya ya. Kemudian yang terpenting juga dukungan dari kepala sekolah ya. Insya Allah kepala sekolah maulah seperti ini ya, karena ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik lagi, sehingga nanti kompetensi anak pun bisa meningkat ya. Yang penting anak itu kan senang dalam belajar ya, karena mereka itu datang dari rumah dengan segala permasalahan dan sebagainya, mereka datang ke sekolah kemudian menemukan sesuatu yang menarik, itu kan mereka senang ya. Kemudian mereka juga belajar sesuai dengan minatnya mereka, sesuai dengan gaya belajarnya mereka ya. Dan karena ini sebuah inovatif baru gitu ya, tentunya membuat mereka itu menjadi lebih semangat dalam belajar. Kalau semangat, nilai pun insya Allah nanti akan meningkat gitu. Luar biasa sebenarnya sih Bu, insya Allah bisa diterapkan. Ini kan berkaitan berarti belajar konvensional menikah dengan IT, berarti ada sesuatu dukungan yang lebih mungkin di segi prasarana. Kira-kira Bu Nining sendiri untuk tadi agar semuanya dari meningkat sampai 80% ini dari sarana sendiri, misalkan katakanlah proyektor WiFi sudah ada, proyektor itu bisa mendukung berapa persen Bu? Artinya dari adanya proyektor segini, apakah harus meminta kepala sekolah atau gimana Bu? Karena ini kan berkaitan dengan IT, berarti ada harus berkaitan dengan sarana prasarana. Itu gimana Bu untuk mendukung itu dari 50 guru itu? Sarana yang terkait dengan IT ya, memang di beberapa kelas itu sudah terpasang IT itu Pak di atas ya. Namun ada kelas yang belum ada terpasang ya. Nah di sekolah itu sudah menyediakan proyektor tersendiri yang itu bisa diambil di sarana dan prasarana di Sarpras ya. Nanti tinggal menghubungi Sarpras kemudian meminjam proyektor untuk pembelajaran di kelas gitu. Kemudian laptop pun hampir semua guru nih punya laptop ya. Intinya misalnya bisa lah. Bisa ya. Sebenarnya kemauan gitu kan ya Pak ya. Nah kira-kira kapan Bu untuk bisa mewujud ini cepatnya atau perlu waktu berapa tahun untuk bisa mewujudkannya? Saya ingin mewujudkan suatu kegiatan workshop tadi secepatnya Pak, karena ini sedang proses ujian ya, ujian semester 1 ya. Kemudian nanti setelah ujian biasanya pembagian rapot. Nah, setelah pembagian rapot ini, jadi setelah pembagian rapot selesai, saya ingin mengadakan kegiatan ini suatu hari cukuplah ya. Kemudian setelah itu mereka libur. Di masa liburannya ini nanti ada suatu bentuk penugasan ya. Nanti untuk membuat sesuatu pembelajaran untuk tahun ajaran baru, di mana itu nanti untuk masuk semester 2. Seberapa yakin Bu Nining karena ini kan seolah-olah kita memaksakan. Apa yakin Bu apa keyakinan Bu Nining untuk bisa melaksanakan? Iya. Ada sesuatu itu butuh paksaannya. Iya. Kalau nggak dipaksa jalannya biasanya. Misalnya teman juga sudah siap mendukung punya. Sarana juga sudah ada dengan kemauan. Iya. Kalau suatu kebaikan itu dipaksa, cuma nggak apa-apa, nggak berdosa kali ya Pak ya. Iya. Jadi ada sesuatu yang memang harus dipaksa dan ini memang harus
yakin ditekan ya. gitu ya. Kalau Ya, ditekan insya nanti Allah pada bisa, akhirnya ya. sampai ke sana ya. Saya Jadi yakin ya, Bu, optimis bisa, ya. insya Allah, luar biasa sih, Bu. Iya. Jadi tidak usah kita berencana yang macam-macam, yang penting kita melangkah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan harapanku yang tadinya konvensional bisa meningkat lagi. Iya, betul. Ya. Bagaimana Bu? Ada perasaan aku setelah berbicara di bincang-bincang kita? Setelah pembicaraan ini saya merasa agak plong gitu ya, merasa plong hati saya menemukan ide-ide segar gitu ya, yang Selalu selama yakin, ini ya. itu seperti ada di bawah alam sadar saya. Kemudian saya pengen mewujudkan ya bentuk aksi nyata saya dalam sebuah kegiatan workshop, dan semoga nanti banyak banyak kemudahan yang nanti saya Insya Allah bisa. dapatkan, dukungan juga dari kepala sekolah. Insya Allah ada, kuat banget ya, karena beliau itu orangnya demokratis banget gitu ya. Jadi saya lebih tenang, lebih menemukan sesuatu ya, karena menemukan sesuatu yang baru gitu ya dari kegelisahan saya selama ini. Semoga nanti pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru setelah mengikuti IHT ini bisa lebih baik lagi, lebih kreatif, inovatif. Ya sih, selaku temanku ini insya Allah hanya bisa memotivasi, insya Allah bisa. Dan dari Budi sendiri harapannya juga bisa tercapai, semua guru bisa memanfaatkan seperti itu ya Bu. Jadi apa ini yang didapat dari percakapan kita kali ini Bu? Apa ada harapan yang bisa diterapkan Bu? Saya harapannya saya nanti Bapak Ibu guru semua yang ada di sekolah saya itu menggunakan teknologi IT ya untuk proses pembelajaran. Lalu tadi workshop Dengan lebih baik lagi ya, dengan setelah mengikuti kegiatan workshop mereka ada perubahan ya, perubahan dalam sistem pembelajaran mereka, tidak konvensional lagi ya, karena sekarang IT itu sudah berkembang luar biasa, jadi jangan sampai dia ketinggalan. dan terlaksana ya Bu. Amin ya. Ada yang ingin dicara lagi Bu? Berkaitan dengan Saya keluhan. cukup ya Pak Ali ya. Dan saya yakin Bu ini mampu melaksanakannya. Ya, terima kasih Pak Ali. Kalau mana ada yang perlu disampaikan lagi selain cukup apa gimana? Saya rasa cukup Pak Ali ya. Terima kasih ya Bu ya, sudah menghubungi saya sekadar untuk ya ikut Iya. membantu Bu Nining. Mudah-mudahan harapan Bu Nining bisa terwujud dengan Iya. Terima kasih loh Pak Ali dan meluangkan waktu buat saya. sama-sama Ibu. Dan mohon maaf mungkin waktunya hanya sebentar, Bu Tidak tidak bisa. apa-apa. Terima kasih banyak. Ya, saya pamit dulu Oke. ya Pak Ali. Ya. Jadi monggo. Iya. Nanti kita ketemu nanti setelah pembelajarannya Pak Ali ya. Iya, nanti saya sampaikan cerita-cerita terbaik. Saya tunggu cerita-cerita setelah workshop nanti ya, dan aplikasinya bisa. mereka. Ya. Terima kasih ya Pak Ali ya. Iya, sama-sama. Ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya ini Pak Ali ya. Nah, ini kemarin Pak Ali sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nining ya setelah ke sana. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi Pak Ali. Nah, ini yang pertama, apa saja yang sudah Pak Ali lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada kegiatan coaching tersebut? Iya Ibu. Dan kemarin sudah kami lakukan proses coaching dan sudah menjalankan sesuai dengan alur coaching, yaitu alur tirta. Yang pertama menentukan tujuan dari percakapan kami, proses kami. Kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahan dari yang coach sampaikan. Kemudian yang ketiga menggali rencana aksi yang ingin dilakukan sendiri oleh coach sendiri. Kemudian meminta coach untuk melakukan komitmen tanggung jawab berkaitan dengan hasil dari solusi itu sendiri. Itu yang kami lakukan. Kemudian kami tetap mengupayakan tetap ada kemitraan sehingga kami saling bisa untuk keterbukaan, saling tahu, sehingga kami bisa aktif dalam proses menyimak dan juga bisa mengembangkan potensi. Itu yang kami lakukan di proses kemarin. Oh iya begitu. Oke Bapak, menurut saya tadi proses coaching antara Pak Ali dengan Bu Nining itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Terus
berusaha menggali, ya tadi sudah terlihat menggali dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, sudah terlihat, terus juga sudah menerapkan yaitu yang namanya prinsip coaching, itu sudah sesuai. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Pak Ali, ini sebelum kita tutup ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ali? Ya, kemarin kita sudah sampaikan ke Ibu, ada spesifik untuk yang akan kami kembangkan itu pertanyaan berbobot dan sudah kami lakukan, dan mungkin ada beberapa yang kami tingkatkan lagi yang untuk saling menghadirkan secara penuh, sehingga antara coach dan coach bisa saling menyampaikan unek-uneknya untuk bisa digali apa yang menjadi permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Dan juga mungkin akan kami tingkatkan lagi dalam menggali potensi yang diharapkan berbagai macam solusi bisa ditemukan dari hasil percakapan kami. Ternyata yang akan Pak Ali lakukan itu sangat bagus ya. Rencananya mudah-mudahan dapat berjalan sesuai dengan harapan untuk kegiatan coaching berikutnya. Demikian obrolan kita pada kali ini Pak Ali, observasi yang sudah saya lakukan cukup sekian saja ya Pak Ali, dan terima kasih atas obrolan-obrolannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit ya Pak Ali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Maaf, ini sengaja saya panggil di sini. Seperti yang kemarin Ibu sampaikan, katanya hari ini mau melakukan coaching ya? Iya, Bapak. Rencana hari ini saya melakukan coaching. Sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bu Nining. Iya. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coach akan saya amati Ibu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan iritannya atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach sendiri. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Ibu juga harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi dari coaching. Mungkin sebelum proses observasi ini ada sedikit angan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti pada proses coaching kali ini? Iya, pada saat coaching nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama present, jadi saya menghadirkan diri sepenuhnya untuk coaching saya nanti. Kemudian yang kedua, saya akan mendengarkan dengan aktif, jadi saya sebagai pendengar coach saya. Kemudian yang ketiga yaitu melontarkan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan ini nanti saya ingin menggali tentang persoalan yang dia alami. Luar biasa. Di antara ketiganya nanti kira-kira mana Bu yang lebih spesifik yang akan dari kompetensi 3 tadi? Dari 3 kompetensi ini saya spesifik untuk mengambil kompetensi yang terkait dengan melontarkan pertanyaan yang berbobot, karena dari sini saya ingin tahu lebih jauh tentang permasalahannya dia, sehingga nanti bisa ditemukan sebuah solusi yang dia sendiri nanti akan dapatkan. Mudah-mudahan. Nah, kira-kira dari indikator ketercapaiannya apa Ibu untuk menyampaikan apa keberhasilan bahwa sudah dikembangkan dari pertanyaan berbobot itu? Iya, baik indikator ketercapaiannya di mana coach saya nanti akan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, kemudian dia akan menemukan sebuah tindak lanjut, sebuah rencana aksi nyata, di mana ini nanti akan membuat dia itu menjadi lebih berkembang lagi dari potensi awalnya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan pada saat melakukan coaching dengan coachnya dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai,
nanti minta waktu lagi Bu Oh, untuk siap. kita ngobrol-ngobrol Baik. sekadar untuk menyampaikan umpan balik dari hasil observasi nanti akan saya lakukan. Oke, siap Pak Ali. Terima kasih Ibu ya. Silakan nanti laksanakan coaching pada hari ini dan silakan dilanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih Ibu sudah Sama-sama Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah baik. Sehat. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Nining. Cuman hari ini saya agak gimana ya, agak galau ini saya hari ini. Iya, kelihatan ini dari mukanya ya tuh galauannya. Iya, ini, Galau tingkat apa ini? ini jangan sampai tingkat tinggi ya. Mudah-mudahan ini Iya. termasuk galaunya yang kecil sampai sedang aja ya Galau Bu. berlebihan ya Bu ya. Ini Bu Nining, apa Bu Nining ada waktu luang saat ini? Oh ada, saya kalau tadi ada waktu luang. Alhamdulillah kalau ada, saya ingin berbincang-bincang, Boleh. ngobrol boleh? Boleh sekali. Gini loh Bu Nining, kebetulan ini saya kan akan melaksanakan kegiatan jalan berdiferensiasi di kelas saya. Itu akan saya laksanakan mulai minggu depan. Nah kebetulan saya itu masih agak apa ya, belum terlalu memahami, terutama itu tentang pembelajaran berdiferensiasi proses itu saya masih belum terlalu menguasai begitu loh Bu Nining. Jadi Fitri ya, jadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Iya. Bagi Ibu dari pertemuan kali ini, apa yang Ibu ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari pertemuan kali ini adalah tadi ya, untuk masalahnya adalah permasalahan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah ini yang ingin saya dapatkan adalah saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang pembelajaran berdiferensiasi proses begitu ini. Jadi saya minta bantuan Bu Nining untuk ya agar bisa membantu saya dalam mencari solusinya seperti itu. Selama ini Ibu pembelajaran Ibu menggunakan pembelajaran Selama ini saya masih menggunakan pembelajaran yang apa namanya, pembelajaran seperti biasa, yaitu sesuai dengan RPP, tapi belum menggunakan berdiferensiasi. Ini baru pertama kali. Akan tetapi saya sudah melaksanakan ini asesmen diagnostik ya. Nah itu untuk apa namanya, memetakan gaya belajar peserta itu saya sudah sebenarnya. Cuman sudah melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan gaya belajar mereka. Iya betul. Gaya belajar mereka seperti apa Ibu yang hasil yang ditemukan? Ini hasil yang saya temukan itu ada 3 ya Ibu. Itu ada apa, gaya belajar visual, ada auditori, Iya. ada itu satunya lagi apa ya, pendidik saya kinestetik apa ya? Iya, kinestetik, Nah iya. itu ada 3 itu, dan yang paling banyak di antara mereka itu adalah yang ini kinestetik. Itu gaya belajar mereka. Jadi dari hasil tes asesmen yang Ibu adakan, Ibu menemukan gaya belajar mereka itu ada 3 ya? Iya betul. Ya, jadi auditori, visual, dan kinestetik. Dari 3 gaya belajar ini, mana yang mau Ibu terapkan terhadap anak? Dari 3 gaya belajar ini, karena mereka kan punya gaya belajar masing-masing ya. Otomatis ketika nanti dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, ketiga-tiganya akan saya laksanakan. Dari ketiga-tiganya yang akan Ibu laksanakan ya, yang sudah pernah Ibu lakukan, itu kira-kira pencapaiannya berapa persen itu? Kalau misalnya dinominalkan, di skala dinilaikan, itu antara 1 sampai 10 berapa itu? Kebetulan ini saya kan baru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi untuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar anak itu saya sudah melakukan dalam satu kegiatan pembelajaran itu ada 2. Ada 2. Iya, yang pertama yaitu ada pembelajaran visual, itu sudah pernah dengan menayangkan video-video pembelajaran. Iya. Terus kinestetik juga sudah, yaitu dengan praktek langsung, itu agar mereka itu sesuai dengan keinginan mereka untuk aktif bergerak, itu saya sudah melakukan. Dan untuk tingkat ketercapaiannya itu bagus, sekitar 70 pun ini. Dari rentang nilai 1 sampai 100 itu sekitar 70 itu sudah bagus. Iya, jadi 70% ya. Iya. Sudah Ibu
artinya dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah tercapai sebanyak 70%. Iya, betul. Iya, dan dilakukan menggunakan 3 pendekatan ya, Iya. yaitu dengan gaya belajar Berdua. Karena saya kan belum terlalu memahami ini tadi masalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi yang benar-benar saya terapkan tanpa sepengetahuan saya bahwa itu adalah termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Tanpa saya sadari itu sudah 2 yang saya laksanakan. Tapi untuk yang satu belum Bu Nining, yaitu yang auditori. Iya. Itu belum. Kira-kira nanti bisa Ibu laksanakan nggak itu yang auditori tadi? Yang auditori. Dari hasil asesmen anak-anak. Iya bisa Bisa. saya laksanakan, bisa. Ini bisa. Berarti saya bisa menerapkan 3-3-nya ini Bu Nining ya. Iya, jadi Ibu rencana mau ke depan mau mengkombin 3-nya atau bagaimana? Kayaknya lebih bagus kalau 3-3-nya saya padukan ya Bu. Iya, oke. Nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi itu 3-3-nya apa harus dipadukan atau bagaimana ya Bu? Buat minta pendapatnya Bu. Iya. Ibu kan sudah mengadakan tes diagnostik. Iya sudah. Iya Dari betul. hasil itu nanti kira-kira itu untuk angka ketercapaiannya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Ibu nanti berapa? Kalau keinginan saya itu 90%. 90%. Iya, saya harus optimis dong. Harus optimis. Iya, begitu ya Bu Nining ya. Iya. Iya, 90% tercapai ya. Tercapai. Itu keinginan. Itu keinginan. Syukur-syukur 100 ya. Kalau mencapai angka 90% itu melakukan kegiatan tersebut. Tentu saya membutuhkan orang lain dalam nanti praktek pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan. Iya. Saya membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak. Di antaranya tadi otomatis ada peserta didik ya. Iya. Terus yang kedua ada teman sejawat. Iya, itu nanti bisa melihat pembelajaran yang saya lakukan, mengobservasi. Nanti bisa dijadikan bahan evaluasi, juga refleksi kira-kira pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah saya lakukan itu tepat atau belum. Itu kan nanti bisa masih masukan ke saya seperti itu. Itu sudah punya banyak sekali rencana ya. Iya, betul. Rencana aksi untuk ke depan yaitu diantaranya mau mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Di mana nanti itu katanya mau berkolaborasi dengan teman sejawat. Iya, gitu betul ya. sekali. Iya. Kira-kira selain kerjasama dengan teman sejawat, ada nggak mungkin sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran tersebut? Ada beberapa sarana dan prasarana tadi karena pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Yang sarana dan prasarana yang saya butuhkan diantaranya itu adalah saya membutuhkan laptop otomatis ya sebagai media pembelajaran. Terus ada lagi saya membutuhkan proyektor. Terus juga rekaman suara. Rekaman suara. Bisa juga itu pada pemikiran saya bisa saya menggunakan itu. Terus ada lagi artikel. Iya, artikel Bu Nining. Terus ada lagi alat peraga yang real, yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan begitu Bu Nining. Kira-kira dengan sarana prasarana yang ada di sekolah itu mendukung tidak itu? Yang saya itu amati mendukung, ada semuanya di sekolah ada. Artinya nanti untuk proses pembelajarannya nanti bisa maksimal dengan sarana yang ada di sekolah. Oh iya, betul sekali. Ada semuanya ada. Oke. Yang rencana yang akan Ibu lakukan yaitu dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, betul. Kira-kira ada alternatif lain tidak itu? Selain pembelajaran yang berdiferensiasi yang nanti Ibu lakukan? Kira-kira untuk alternatif yang lainnya sementara itu dulu saya mau benar-benar mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu dulu biar saya fokus dulu ke situ karena tadi sempat dari awal itu saya masih agak kurang paham, tapi setelah ngobrol agak paham begitu. Bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan? Segera. Ini kan tadi rencana minggu depan, tapi setelah ini ada pemahaman hasil obrolan saya dengan Bu Nining. Kalau bisa nanti 3 hari lah, 3 harian. Iya, saya mempersiapkan dulu dari sekali ya. Iya, sekali ya. harus cepat gitu. Ya 3 hari lagi Ibu mau melaksanakan kegiatan berdiferensiasi ya. Jadi saya reschedule gitu ya. Iya. Dengan mempersiapkan segala sesuatunya ya, Iya, termasuk RPP dan sarana prasarana. Betul Seperti itu. Oke, nanti untuk mengetahui nih progres Ibu sejauh mana menjelang proses pembelajaran diferensiasi. Kapan kita bisa jumpa lagi? Oh iya,
nanti kan 3 hari ke depan saya praktek ya. Iya. Nah nanti setelah 3 hari itu 4 harinya saya ingin ngobrol lagi dengan Bu Nining. Kalau tidak ya pas hari itu setelah pembelajaran saya bertemu dengan Bu Nining untuk ngobrol lagi bagaimana itu. Siap nggak ini? Oke, siap. Berarti 4 hari setelah proses pembelajaran interaksi yang dilakukan di kelas ya. Kita jumpa lagi. Iya. Saya ingin tahu nih nanti hasil dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini tadi seperti apa. Saya jadi ada gambaran ini. Senang bisa dulu ngobrol. ya. Iya siap. Oke. Insya Allah. Oke, Ibu, dari hasil coaching kita ini ya, saya mau bertanya apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan untuk kali ini, saya jadi lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, terutama tadi pemahaman tentang proses. Berarti yang tadi dibicarakan itu proses ya Bu Nining, proses dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi lebih memahami, terus insya Allah saya akan segera mempraktikannya dengan baik sesuai dengan Oke, Ibu aku tunggu aksi-aksi siap, bagusnya ya. Aku tunggu hasilnya nanti, semoga aksi debat Ibu nanti hasilnya maksimal. Amin, amin ya Rabbil alamin. Kita jumpa lagi 4 hari setelah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi Iya, ini yang siap. dilakukan di kelas. Terima kasih untuk obrolan hari ini Bu Sama-sama, Nining. Ibu. Jadi ada lebih terbuka ini pikiran saya dari sebelumnya itu saya bingung. Ini jadi lebih terbuka. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Perasaannya bagaimana Ibu? Lega, tenang. Terima kasih banyak ya Bu Nining. Sama-sama ya, Kita Bu bisa Nining. berjumpa lagi. Oke, nanti kita tolong diingatkan nanti ya Pak Ya, hari insya Allah. nanti saya lupa. Iya, nanti saya WA. Bila untuk telepon sekalian aja. Kalau Bu Nining berkenan, oke, siap. Siap. Nanti sulim di Bu Sama-sama, Nining. Bu Nining. Izin dulu pulang, ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ali. Apa kabar Bu Nining? Baik, sehat. Sehat. Pak Ali sehat juga? Alhamdulillah. Ya Ibu, ini saya menghadirkan Ibu kembali di sini. Ini tidak lanjut kemarin yang saya sampaikan bahwa pada saat kita bertemu lagi berkaitan dengan umpan balik atau refleksi atas proses yang Ibu sudah laksanakan bersama siapa kemarin Bu? Kemarin saya melakukan coaching dengan Ibu Fiatul Fitri. Oh iya, Bu Fitri. Iya. Ya gini Bu, nah sebelum penutupan atas kegiatan proses coaching Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Ya, silakan Bapak. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan pada saat proses coaching tersebut? Ya, baik. Kemarin saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Fitri. Adapun indikator ketercapaiannya, kemarin itu saya kan lebih spesifik untuk melontarkan pertanyaan yang berbobot. Jadi banyak pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian Bu Fitri juga banyak sekali menyampaikan untuk terkait persoalan-persoalan yang dia alami. Bagus Ibu. Berdasarkan pengamatan juga terlihat Bu Nining dengan Bu Fitri yang melakukan coaching juga sudah luar biasa, sudah terlihat proses alur tirtanya, kemudian juga sudah ada prinsip-prinsip yang diterapkan dari prinsip coaching tersebut, dari kemitraannya, keaktifannya, juga memaksimalkan potensinya, dan terlihat memang Bu Nining sudah bisa melakukan penggalian atau menggali potensi yang ada pada diri coaching untuk bisa bukan menuntun tapi menemukan sendiri solusi dari permasalahan coaching tersebut. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, Iya. sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang diinginkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru yang sudah dilaksanakan kemarin? Iya. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin melakukan sebuah coaching lagi yang lebih baik sesuai dengan alur tirta, sehingga nanti saya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Artinya di sini si coaching itu akan mendapatkan solusi-solusi yang terbaik, yang itu terkait dengan potensinya, ya, terkait dengan pengembangan potensinya, sehingga dia nanti bisa menjadi seorang coaching yang lebih baik lagi, dan saya lebih menyesuaikan atau lebih menggunakan dengan alur cerita yang sebaik-baiknya, yang seefektifnya. Ya. Dan itu saja Bu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan proses coaching kemarin juga bisa kita kembangkan lebih baik lagi, dan hasil dari refleksi ini juga bisa meningkatkan apa yang bisa dikembangkan untuk selanjutnya. Iya. Terima kasih Bu Nining sudah Sama-sama. hadir di sini dan
itu saja mungkin yang dapat kami gali dari Bu ini terkait dengan proses coaching. Sama-sama Pak. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Monggo dilanjutkan untuk aktivitas selanjutnya. Pamit nih Pak Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap saat, setiap waktu, keringat